Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini seperti biasa saya akan membacakan kisah-kisah mistis yang bersambung. Dan kali ini kita lanjut lagi ya, cerita yang dituliskan oleh Faliwah yang berjudul Saronge, sungai yang dipenuhi oleh mayat-mayat yang berkain kafan. Cerita ini singkatnya menceritakan tentang perbuatan seorang istri yang melakukan sebuah pemujaan kepada iblis untuk memperoleh kekayaan secara instan. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Aku seperti mati langkah. Sesaat aku terdiam memikirkan jalan mana yang akan aku lalui. Karena di sebelah kananku adalah air sungai yang sangat deras. Jika aku menceburkan diri ke sungai tersebut, aku akan terbawa arus sungai yang sangat deras. Bahkan aku bisa mati. Sementara di sebelah kiriku hanya tumpukan tanah yang menjulang. Jalan satu-satunya adalah aku harus berbalik dan kembali ke belakang, menerobos puluhan mayat-mayat tersebut. Tidak berpikir lama, aku segera berbalik arah ke belakang dan berlari sekuat tenaga. Semakin aku lari, semakin aku mendekati mayat-mayat hidup tersebut. Dari jarak kurang lebih 50 meter, aroma bau amis dan bangkai menyeruak memenuhi rongga hidungku. Rasa mual di perut akibat bau bangkai menyatu dengan rasa sesak dan panas di dada karena aku terus berlari tanpa henti. Tapi aku tak peduli. Aku harus terus berlari demi keselamatanku dan keluargaku. Nampak jelas mayat-mayat tersebut semuanya seragam berbalut kain putih, sementara wajahnya nampak gosong dan hitam semua. Aku terus berlari menerobos mayat-mayat tersebut. Tubuhku yang beradu dengan mayat-mayat hidup itu tidak bisa terhindarkan. Aku sempat terjatuh kala tubuhku membentur salah satu mayat yang ada di hadapanku. Saat ku sentuh dan ku tarik salah satu tangan mayat tersebut, kulit dan daging mayat itu terkelupas. Kulit dan daging mayat itu sekarang berada di genggamanku. Kala kulihat daging mayat yang berada di genggamanku, segera kulempar jauh-jauh. Karena kulit dan daging mayat itu busuk serta dipenuhi oleh belatung. Segera aku bangkit kembali untuk meneruskan pelarianku. Rasa takut ini tidak lagi kuperdulikan. Bahkan rasa perih dan sakit di kaki akibat gesekan dan tersandung batu yang tajam tidak dirasa sama sekali. Yang kupikirkan malam ini adalah bagaimana aku bisa menyelamatkan diri dan menemukan istri serta anakku. Akhirnya, aku bisa menghindari dari kejaran mayat-mayat hidup dan makhluk mengerikan tersebut. Lariku agak kuperlambat karena rasa sakit dan perih berdenyut-denyut di seluruh jari kakiku. Sesaat aku berhenti di persimpangan jalan untuk mengatur nafasku yang terasa berat. Tenggorokan dan dadaku terasa panas. Ketika aku sedang berusaha untuk mengatur nafasku, tiba-tiba terdengar seperti ada seseorang yang meminta tolong. Sejenak aku terdiam untuk memastikan siapa kiranya seseorang yang berteriak meminta tolong tersebut. Malam semakin larut, hujan masih deras, angin berhembus kencang, langit tampak kelam tanpa dihiasi oleh bintang gemintang. Sementara aku masih berada di jalan setapak, berusaha untuk mencari anak dan istriku, serta berusaha untuk menghindari dari makhluk-makhluk yang menyeramkan itu. Suara orang yang meminta tolong itu kadang terdengar jelas, tapi kadang terdengar samar, karena mungkin suaranya terbawa angin, serta berbaur dengan gemuruhnya suara deru hujan. Kuatur nafasku yang tersengal-sengal, tenggorokanku yang kering dan dadaku yang terasa panas, membuat dahaga dan meminta seteguk air untuk membasahi kerongkongan ini. Luka di kakiku terasa nyeri dan perih berdenyut-denyut karena terbasahi oleh air hujan yang jatuh dari langit yang pekat. Kualihkan pikiran dan telingaku untuk memastikan diri
arah mana suara orang yang meminta tolong tersebut. Suaranya seperti terdengar dari arah depan, gumamku sambil perlahan bergerak maju. Sejenak ku hentikan langkah kaki ini karena suaranya kembali terdengar dari arah yang berlawanan. Suara orang yang meminta tolong itu kembali terdengar dari arah belakangku, lalu terdengar kembali dari arah kiri dan kananku. Aku jadi bingung harus ke arah mana aku melangkah karena suaranya berpindah-pindah. Aku semakin bingung kala suara orang yang meminta tolong itu menjadi bertambah banyak. Keheningan malam berubah menjadi ramai dan bising dengan suara orang-orang yang meminta tolong. Suaranya berbaur dengan gemuruhnya suara hujan, angin, dan petir. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Gumamku sambil mata ini mengawasi ke sekeliling. Bibirku bergetar, tubuhku menggigil karena rasa dingin yang semakin tajam menusuk tulangku. Harapanku hampa karena suara orang yang meminta tolong ternyata bukan istriku, tapi suara makhluk-makhluk gaib yang hendak menggangguku. Kulanjutkan kembali langkah kaki ini mencari istri dan anakku, serta tidak kuhiraukan suara orang-orang yang meminta tolong. Ketika langkahku sudah mencapai setengah perjalanan, tiba-tiba dari arah atas yang rimbun nampak terlihat dengan samar mayat-mayat bergelantungan dengan leher terjerat oleh tali. Kutegakkan kepala ini untuk melihat ke atas pohon. Terlihat puluhan mayat menggelantung memenuhi pepohonan yang rimbun. Ternyata suara orang-orang yang meminta tolong itu bersumber dari mayat-mayat yang menggelantung dari pepohonan ini. Kakiku bergetar karena aku tidak sanggup melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Mayat-mayat yang menggelantung tersebut sangat memilukan dengan teriakannya yang meminta tolong. Di antara mayat-mayat tersebut ada juga yang berbisik dan meracau. Aku tidak mengerti apa yang mereka bisikkan. Dengan sisa tenaga, kupaksakan untuk terus berjalan dengan tidak menghiraukan mayat-mayat yang menggelantung di atas pohon sana. Langkahku agak pelan karena kakiku tidak berhenti bergetar. Rasa lelah, haus, lapar, dingin, takut, kalut, dan sakit di kaki berbaur menjadi satu. Belum sempat kengerian ini berakhir, aku dikagetkan dengan suara yang terjatuh. Saat kulihat dan kupastikan suara itu, ternyata mayat-mayat yang menggelantung di atas pohon tersebut berjatuhan membentur tanah. Lalu mayat-mayat itu tiba-tiba bangkit dan bergerak menuju ke arahku. Ya Allah, apalagi ini? Ucapku sambil bergetar menyaksikan kengerian ini. Di situasi seperti ini, aku hanya bisa berdoa dan meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa dan berharap ini hanya sebuah mimpi, serta aku tetap terbangun dengan tanpa ada kengerian di hadapanku. Tapi mayat-mayat hidup itu tetap berjalan dengan kaku menghampiriku. Dan di saat seperti ini, keinginanku hanya pingsan dan tidak sadarkan diri. Lalu esok pagi tersadar, seperti biasa tidak terjadi apa-apa. Namun keinginanku hanyalah sebuah mimpi, karena sampai saat ini aku masih tetap tersadar dengan kengerian di hadapanku. Bahkan makhluk-makhluk sialan itu terus memburuku. Dengan sisa tenaga seadanya, aku bergerak dan berlari untuk menghindari kengerian ini. Sementara mayat-mayat itu masih bergerak mengikutiku. Sebenarnya aku sudah lelah, tidak mau berlari lagi, tapi rasa takutku mengalahkan rasa lelahku. Kupaksakan untuk terus berlari sambil berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang aku bisa. Ku tengok kembali ke belakang untuk memastikan mayat-mayat tersebut masih mengikutiku atau tidak. Ternyata mayat-mayat itu masih berjalan memburuku. Ku percepat langkah ini agar aku tidak terkejar oleh mayat-mayat yang terus mengikutiku. Ku susuri jalan setapak yang dipenuhi oleh rumput liar dan ilalang. Kakiku yang terasa perih dan berdenyut nyeri kala rumput liar itu menggores luka ini. Aku bersyukur dan menghembuskan nafas kelegaan kala mayat-mayat yang memburuku tiba-tiba hilang entah kemana. Kelegaan ini hanya sepintas karena perasaanku tidak enak. Sebab semakin aku berjalan menyusuri jalan yang dipenuhi oleh rumput liar,
semakin aku masuk ke dalam rerumputan yang lebat dan tinggi. Tanah basah yang kutapaki tadi sudah tidak terlihat lagi, digantikan oleh rumput-rumput liar yang tinggi dan lebat. Seketika langkahku terhenti karena aku sudah berada di bibir jurang yang curam. Aku masih berdiri di bibir jurang yang curam. Jantungku berdebar kencang, darahku terasa berdesir mengalir cepat, serta mataku terbelalak kala melihat ke dasar jurang yang dalam dan curam yang dipenuhi oleh bebatuan yang mencuat ke permukaan. Terbayang oleh benakku, kalau saja aku tidak menghentikan langkah kaki ini, maka aku akan terjerembab dan terhempas ke dasar jurang ini. Dan pastinya tubuhku akan hancur terkoyak menghantam di dasar jurang sana. Dari dasar jurang, angin berhembus kencang ke arahku dan memainkan rambutku. Dingin semakin menyeruak menelusuri tubuhku. Sementara hujan sudah mulai agak reda, menyisakan gerimis yang tipis. Agak lama aku berdiri di bibir jurang ini. Karena terkesima dan seperti terhipnotis, aku hanya memandang nanar ke arah dasar jurang yang curam. Lalu tiba-tiba, kabut tebal muncul dari dasar jurang ini, sehingga menghalangi pandanganku yang tak berkedip melihat ke dasar jurang tersebut. Kabut tebal putih itu perlahan bergeser maju ke arahku. Semakin bergerak maju, kabut itu semakin dekat denganku, sementara aku hanya bisa menatap kabut itu tak berkedip. Aku masih berdiri mematung di bibir jurang. Kakiku seperti tertancap dan terpaku ke dasar tanah, tidak bisa untuk kugerakkan. Lalu sesaat kabut tebal itu sudah berada di hadapanku. Kabut tebal itu kemudian merangkul menembus tubuhku. Pandanganku menjadi buram dan samar, sementara tubuhku menggigil kedinginan. Sesaat kabut tebal itu perlahan hilang, hanya menyisakan kabut tipis. Pikiranku semakin kalut dan bingung, seperti ada yang mempermainkan pikiran dan imajinasiku. Di dasar jurang itu aku ditampakkan sebuah kengerian yang menyayat hati. Di dasar jurang itu seperti ada perempuan dengan membawa bayi kecil di gendongannya. Perempuan itu seperti diseret oleh beberapa sosok yang menyeramkan. Perempuan itu terdengar meminta tolong. Suaranya terdengar menggema dan memantul di antara tepi jurang ini. Sementara anak yang digendongnya itu menangis histeris, terdengar sangat memilukan dan menyayat hati. Mataku tidak begitu jelas melihat sosok perempuan yang diseret tersebut, karena kabut tipis ini masih menghalanginya. Ketika sepenuhnya kabut tipis ini menghilang dari hadapanku, aku melihat jelas perempuan yang sedang diseret tersebut adalah istriku sendiri. "Marni! Marni!" Aku berteriak sekuat tenaga memanggil-manggil istriku. Teriakanku menggema di antara tebing-tebing jurang ini. Teriakanku seperti tidak terdengar oleh mereka. Aku semakin panik dan kalut kala sosok seperti istriku itu terus diseret oleh sosok-sosok menyeramkan. Sosok yang kukira istriku itu terus berteriak meminta tolong dan seperti meringis kesakitan. Dengan sadis dan bengisnya, makhluk-makhluk mengerikan itu terus menyeret perempuan itu di antara bebatuan yang mencuat dan tajam. Darah segar mengalir di antara tubuh perempuan itu karena terluka terseret dari bebatuan di dasar jurang sana. Perempuan yang kukira istriku itu banyak mengeluarkan darah di antara tubuhnya. Ingin rasanya aku turun ke dasar jurang sana untuk menyelamatkannya, tapi aku hanya bisa berteriak dan menangis. Aku tidak bisa menolong perempuan itu karena jurangnya terlalu curam dan dalam. Nyaliku belum cukup kuat untuk menuruni tebing jurang ini. Semakin perempuan itu diseret, semakin jauh mereka bergerak. Lalu makhluk-makhluk mengerikan tersebut membawa dan menyeret perempuan itu masuk ke dalam rimbunnya semak belukar dan pepohonan. Suaranya pun hilang ditelan oleh keheningan malam. Aku berusaha untuk mencari jalan menuju ke dasar jurang itu dengan tujuan untuk menolong dan menyelamatkan sosok perempuan yang kukira istriku tadi. Tapi jalan yang kucari tidak sama sekali kutemukan. Yang aku lihat hanya tebing yang landai dan berhiaskan bebatuan, pepohonan dan rerumputan.
Jalan satu-satunya untuk mencapai ke dasar jurang tersebut adalah dengan cara menuruni tebing jurang ini. Tapi resikonya terlalu berat. Jika aku gagal dan terjatuh, maka nyawaku akan jadi taruhannya. Tapi aku tidak bisa berdiam diri di sini saja, sementara istri dan anakku dalam keadaan bahaya. Dan aku harus segera menyelamatkan mereka. Karena khawatir dengan keselamatan mereka, aku segera beranjak untuk menuruni tebing jurang ini. Dengan setengah keberanianku, ku turuni tebing jurang tersebut. Kakiku terasa bergetar kala aku merangkak di antara tebing bebatuan yang landai. Tebing ini sangat landai dan licin karena tersiram oleh air hujan yang belum reda. Ketika aku merangkak dan melangkahkan kaki ini untuk berpindah ke bebatuan yang berikutnya, kakiku terpleset karena licin, sementara tanganku masih menggenggam bebatuan yang mencuat di antara tebing ini. Aku masih menggelantung di antara tebing jurang, nafasku tersengal-sengal, jantungku berdebar kencang. Darahku mendesir deras, dan peluh mengucur deras membanjiri tubuhku. Tanganku terasa sakit dan pegal karena menahan beban tubuhku. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Aku hanya bisa berdoa, sementara tanganku sudah tidak kuat menahan beban tubuhku, disertai dengan kekuatan yang amat sangat. Karena merasa sudah tidak kuat lagi, akhirnya tanganku terlepas dari genggaman batu yang mencuat di antara tebing jurang. Aku tak bisa melawan gravitasi bumi. Tubuhku terhempas melayang di udara. Dalam hatiku berkata, mungkin ini akhir dari hidupku. Yang terbayang dalam benakku saat ini adalah istri dan anakku yang entah selamat atau tidak. Tubuhku membentur pepohonan yang tumbuh di antara tebing jurang, dan sejenak tertahan di pohon itu, sebelum akhirnya tubuhku mendarat di antara tanah dasar jurang. Sesaat aku tidak sadarkan diri, lalu selanjutnya aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Entah masih malam atau sudah dini hari, aku tersadar. Perlahan kubuka mata ini. Kepalaku terasa pusing, tubuhku terasa sakit. Tapi syukurnya aku masih terselamatkan. Bahkan ajalku belum waktunya. Mungkin ketika aku terjatuh ke jurang tadi, tubuhku tersangkut lebih dahulu di antara pepohonan sebelum akhirnya aku mendarat di lembah ini. Perlahan kubuka mata ini. Tampak di sekeliling terlihat samar. Keadaan masih terlihat gelap, yang nampak hanya gambaran siluet pepohonan dan tebing yang tinggi. Sementara hujan hanya menyisakan gerimis. Kesadaranku masih belum pulih semuanya. Aku masih bingung dengan diriku, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sementara kepalaku masih terasa pusing karena berusaha mengingat kejadian-kejadian yang telah berlalu. Sejenak aku terdiam untuk mengumpulkan seluruh ingatanku. Lalu perlahan ingatanku kembali pulih. Teringat dan tergambar kembali dalam benakku bagaimana awal bencana ini terjadi. Berawal dari rumahku yang terkena banjir karena meluapnya sungai Saronge. Selanjutnya diteror oleh mayat-mayat hidup hingga diteror oleh makhluk-makhluk gaib. Penyebabnya adalah karena ulah istriku yang hendak bersekutu dengan iblis demi sebuah kekayaan dan harta yang belum pasti. Dan entah kenapa aku sampai berada di dasar jurang ini. Teringat kembali makhluk-makhluk menyeramkan yang menyeret perempuan seperti istriku. Aku merasa heran kenapa tadi aku melihat dengan jelas ada seorang perempuan seperti istriku yang menggendong anak di dasar jurang ini. Ia diseret oleh makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Padahal di tempat ini terlihat samar dan gelap. Apakah aku sedang dipermainkan oleh makhluk-makhluk gaib itu? Pertanyaan ini terus terngiang-ngiang di benakku, membuat kepalaku semakin pusing. Teringat kembali bagaimana aku terjatuh dan terhempas ke dasar jurang, sehingga aku berada di dasar lembah ini dan berpisah dengan istri dan anakku. Sekarang entah di mana mereka berada, apakah mereka masih hidup atau tidak. Mengingat kejadian yang ku alami seharian ini, hatiku terasa terkoyak dan sakit, menyatu dengan perasaan takut dan kalut. Lalu tidak terasa, rasa emosi mengeluarkan cairan hangat yang keluar dari kedua mataku yang merambat melewati pipi. Aku menangis dalam kesendirianku di lembah tak bertuan ini.
bersamaan dengan tangisan langit yang mencurahkan gerimis tipis. Kudongakkan kepalaku untuk menyambut air gerimis yang turun dari langit yang pekat. Wajahku terasa dingin dan basah karena tetesan gerimis yang membentur wajahku bercampur dengan air mataku yang terasa hangat. Ku tarik nafas dan ku hembuskan kembali untuk menenangkan diri dan batinku agar emosi terkendali. Aku harus bangkit dan keluar dari lembah ini untuk menemukan anak dan istriku, gumamku sambil berusaha untuk bangkit. Perlahan aku beranjak untuk berdiri, tapi aku terjatuh karena aku tidak kuat untuk berdiri. Ku coba sekali lagi untuk bangkit, tapi kembali aku terjatuh dan tersungkur. Ketika aku bangkit kembali untuk yang ketiga kalinya, rasa sakit terasa berdenyut di pangkal mata kakiku. Terpaksa aku duduk kembali dan tidak berusaha untuk kembali bangkit. Lalu ku gerakkan pantat ini untuk bergerak dan bergeser. Selanjutnya, bersandar di sebuah pohon yang tumbuh di antara tanah dan lembah. Rasa sakit kembali berdenyut di pangkal mata kakiku kala ku geserkan tubuh ini untuk bersandar di pohon tersebut. Sakitnya terasa ke ulu hati, bahkan sampai berdengung ke telingaku, sehingga membuat mata ini berkaca-kaca. Dalam kegelapan, ku raba pangkal mata kakiku. Saat tersentuh, terasa pangkal mata kakiku seperti menonjol dan bergeser. Aku khawatir kakiku patah karena terjatuh dan terjerembab ke dasar jurang. Dalam lembah ini, aku hanya sendirian dan pasrah. Percuma aku berteriak untuk minta tolong, karena dasar jurang ini hanya dikelilingi oleh tebing, bebatuan, semak belukar, dan pepohonan yang terlihat samar karena diselimuti oleh kegelapan. Kuedarkan pandanganku untuk melihat ke sekeliling lembah ini, yang nampak hanya kegelapan serta dahan pepohonan yang bercabang yang terlihat samar seperti tangan-tangan mayat. Tubuh dan pakaianku basah, membuatku dingin hingga menggigil. Yang ku khawatirkan adalah aku mengalami demam, bahkan lebih dari itu, terserang hipotermia, di mana tubuhku tidak bisa beradaptasi dengan hawa dingin di sekitar dasar jurang ini. Benar saja, kekhawatiranku terbukti. Aku menggigil kedinginan dan suhu tubuhku meningkat hangat. Dalam kesendirian di dasar jurang ini, aku mengalami demam tinggi. Mungkin akibat cedera di bagian pangkal mata kakiku. Juga mungkin terlalu banyak berlari dan bergerak. Tentunya hujan yang terus mengguyur tubuhku juga berpengaruh. Belum lagi tubuhku yang belum terisi asupan makanan dan minuman sedikit pun. Bibirku yang bergetar menelan rasa sakit akibat cedera di kaki ini, juga menahan demam tinggi. Ketika aku sedang melawan rasa sakit dan demam, tiba-tiba di hadapanku, di balik semak-semak di antara pepohonan dan rerumputan yang tinggi, terlihat samar sesosok tinggi besar. Matanya yang merah dan menyala menatapku tajam. Aku mengira ini halusinasi akibat dari demam tinggi yang kualami. Lalu dari samping telinga kiriku, seperti terdengar ada seseorang yang berbisik. Suaranya terdengar lirih dan parau. "Jika kamu ingin bertemu dengan istri dan anakmu, ikuti aku." Aku hanya pasrah dan tidak berusaha kembali untuk beranjak lari dari sini. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk berlari, karena kakiku yang cedera dan seluruh tubuhku yang terasa sakit. Sosok makhluk tinggi besar itu masih berdiri di balik semak belukar. Antara sadar dan tidak, di hadapanku ada seseorang yang berdiri sambil mengelurkan tangannya. Wajahnya tidak begitu jelas karena suasananya masih gelap. Seseorang yang berada di hadapanku ini masih berdiri di antara gelapnya pagi buta ini. Lalu, sosok itu bergerak mendekatiku. Kemudian ia membisikkan sesuatu ke telingaku. "Ikuti aku." Kemudian sosok misterius itu menyentuh dahiku dengan tangannya yang pucat. Kurasakan tangannya dingin seperti es. Rasa dingin itu menyeruak ke seluruh tubuhku. Lalu sosok itu menuntun tanganku untuk berdiri dan beranjak dari lembah ini. Seperti terhipnotis, aku beranjak berdiri mengikuti sosok misterius tersebut. Anehnya, kakiku yang cedera akibat terjatuh dari tebing tidak terasa sakit lagi.
bahkan rasa demam yang menggigil tidak kurasakan. Sosok misterius itu masih menuntunku, bahkan menggandengku untuk bergerak dan beranjak dari tempat ini. Aku tidak tahu entah kemana ia akan membawaku pergi. Kami terus berjalan menelusuri semak belukar dan melewati rimbunnya pepohonan. Angin berhembus menyentuh wajahku, sementara hujan sepertinya sudah berhenti. Aku tidak tahu ini nyata atau hanya halusinasiku saja karena efek demam tinggiku. Seseorang yang masih menuntunku dan entah siapa dia mendekatiku lagi lalu berbisik lirih. "Kalau kamu ingin selamat, jangan berhenti. Terus ikuti aku." Bisikannya tidak begitu jelas terdengar dan aku tidak menimpali ucapannya, hanya diam tetap bergeming. Tapi langkah kakiku tidak berhenti untuk mengikutinya. Keadaan masih gelap, pohon-pohon yang berjajar terlihat samar, hanya terdengar suara serangga malam. Aku tidak pernah bertanya dan mengerti sebenarnya kami akan pergi kemana. Aku dan sosok misterius itu terus berjalan menyusuri jalan setapak. Langkahku seperti melayang menembus kabut angin malam. Dari kejauhan terlihat seperti ada gerbang yang memasuki perkampungan. Aku dan sosok misterius itu semakin mendekati gerbang tersebut. Sejenak kami menghentikan langkah kakiku. Kuedarkan mataku untuk melihat ke sekeliling tempat ini. Gerbang ini tampak aneh, seperti gerbang zaman kerajaan dulu. Lalu sosok misterius itu menyuruhku segera untuk bergegas melanjutkan perjalanan ini. Kulangkahkan kembali kakiku untuk melewati gerbang yang aneh tersebut. Setelah kami melewati gerbang ini, akhirnya kami sudah berada di suatu tempat, seperti sebuah perkampungan. Di tempat tersebut, suasananya berubah menjadi terang seperti siang. Terlihat matahari mengeluarkan semburat sinarnya. Tapi anehnya, hawanya tidak terasa panas menyengat. Malah sebaliknya, hawanya terasa dingin dan lembab. Perkampungan ini tampak aneh, dan orang-orang yang menghuni perkampungan ini pun terlihat aneh. Tidak seperti manusia-manusia seperti biasanya. Sambil terus berjalan, mataku menjelajah liar ke setiap sudut perkampungan tersebut. Kami melewati beberapa orang yang sedang beraktivitas. Tapi anehnya, tatapan orang-orang tersebut nampak kosong, dan mereka seperti acuh seolah tidak melihatku. Rumah di perkampungan ini juga nampak aneh. Rumahnya terlihat sama semua, tidak seperti rumah manusia pada umumnya. Kala ku perhatikan satu persatu dari rumah ini, aku bergidik karena rumah-rumah ini seperti dibangun dari tubuh-tubuh manusia. Dan yang lebih membuat merinding lagi adalah aku seperti berjalan di antara tubuh-tubuh manusia yang terlihat masih hidup. Dalam hatiku bertanya-tanya, ini tempat apa? Dan siapa sosok yang membawaku ke sini? Keanehan kembali terpampang di tempat ini. Aku banyak melihat dan melewati orang-orang yang sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi perkampungan ini terasa sunyi, hening dan mencekam. Bahkan tidak kurasakan hembusan angin yang bertiup, serta pepohonan yang berjajar pun tidak bergerak sedikit pun. Sementara cahaya matahari yang bersinar terik di angkasa tidak terasa menyengat panas, bahkan terasa dingin dan lembab, serta tidak terdengar satupun suara binatang-binatang yang biasa ada di perkampungan normal. Jalan yang kami lewati terlihat samar, nampak terlihat seperti punggung-punggung manusia yang berjajar rapi. Bahkan nampak terlihat pagar-pagar yang membentengi rumah-rumah itu seperti betis dan paha manusia. Aku masih berjalan mengikuti seseorang yang entah siapa dia. Aku berjalan di antara punggung-punggung manusia yang terlihat seperti masih hidup. Peristiwa ini seperti mimpi bagiku, tapi nampak nyata tergambar bahkan terlihat. Lalu seseorang yang masih belum kukenal tersebut berkata dengan suara lirih tapi jelas terdengar, "Kamu tahu sedang berada di mana? Dan ini perkampungan apa?" Aku tidak menjawab pertanyaannya, hanya diam menunggu ia untuk meneruskan ucapannya. "Ini bukan perkampungan manusia." Aku tetap diam tidak menimpali ucapannya. Bahkan aku semakin bingung apa yang akan ia katakan. "Kamu lihat bangunan-bangunan rumah, jalan,
jembatan dan pagar-pagar yang membatasi rumah itu, semuanya dibangun dari raga-raga manusia yang telah bersekutu dengan bangsa kami. Mereka rela menjual dan mengorbankan nyawa saudara-saudara mereka, bahkan rela menjual dan mengorbankan keyakinan mereka demi harta dan kekayaan dengan jalan tidak halal. Ucapnya kembali, terdengar suaranya parau dan bergetar. Lalu seseorang itu meneruskan ucapannya, sementara kami masih berjalan melewati rumah-rumah dan orang-orang yang sangat aneh. Mereka yang dibuat bangunan-bangunan itu semuanya masih hidup, karena manusia-manusia bodoh itu belum waktunya untuk menemui ajalnya. Aku semakin tidak mengerti apa yang ia ucapkan, tapi aku tidak bisa menimpali dan menjawab apa yang ia katakan. Mulutku seperti terkunci dan tenggorokanku seperti tercekat, tidak bisa berkata apa-apa. Perjalanan ini lumayan panjang. Kami terus berjalan lurus sampai akhirnya kami berhenti di suatu tempat seperti jembatan yang terpampang jelas. Jembatan itu terlihat seperti mengerikan karena jembatan yang hendak kulalui itu seperti terbuat dari tubuh-tubuh manusia. Kami pun berbelok ke arah jembatan tersebut, lalu melewatinya. Saat kami melewati jembatan tersebut, tubuhku bergetar, jantungku berdebar kencang, serta keringat dingin membanjiri tubuhku. Jembatan itu dipenuhi oleh raga-raga manusia yang terlihat masih hidup. Manusia yang dijadikan jembatan tersebut, ada yang menangis, ada yang berteriak histeris, juga ada yang terdiam 1000 bahasa. Aku mendengar tangisan dari manusia-manusia yang dijadikan jembatan itu sangat memilukan dan menyayat hati. Manusia-manusia yang dijadikan jembatan itu menatapku miris kala aku melangkahi dan melewatinya. Mereka seperti hendak meminta tolong kepadaku. Aku hanya bisa menatap sendu wajah-wajah yang memilukan tersebut. Bahkan dari wajah-wajah itu seperti ada yang kukenal. Mereka seperti tetanggaku yang telah wafat. Jembatan yang kulalui ini lumayan panjang. Lalu seseorang yang masih belum aku mengenalnya itu berkata kembali, "Orang-orang yang dijadikan bangunan jalan, jembatan, rumah, bahkan istana kami, mereka adalah tumbal dari manusia-manusia yang serakah, yang ingin mendapatkan kekayaan dengan jalan tidak benar, bukan jalan yang diridhoi oleh Tuhan mereka," ujarnya. Lalu ia meneruskan ucapannya kembali, "Mereka yang ditumbalkan sebagiannya ada yang tidak berdosa. Mereka yang tidak berdosa itu ditumbalkan oleh keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, teman-temannya, bahkan oleh orang yang mengenal mereka dari tetangganya. Mereka yang ditumbalkan itu tidak akan pernah kembali ke alam nyata atau alam manusia, kecuali telah sampai ajal menjemput mereka, maka mereka akan kembali kepada Tuhan mereka." Terdengar ucapannya yang lirih dan parau. Mereka manusia-manusia yang tersesat di sini ingin segera mati, karena mereka di sini hanya mendapatkan kesengsaraan. Ketika salah satu dari mereka ada yang telah sampai pada ajalnya, maka salah satu dari bangunan kami yang dibangun dari raga-raga mereka akan hilang dengan sendirinya dan akan digantikan dengan yang baru yang telah ditumbalkan. Seperti ketika salah satu dari atap, pintu atau jendela rumahmu ada yang rusak atau hilang, maka kamu akan menggantikannya dengan yang baru, ucapnya lagi. Aku hanya terdiam 1000 bahasa mendengarkan ucapan dan penjelasannya yang sebagiannya tidak aku mengerti. Lalu kami tiba di sebuah lembah. Lembah tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja tanpa henti. Mereka orang-orang yang sedang bekerja tanpa henti itu nampak wajahnya terlihat menyedihkan. Sesaat aku merenungi dan meraba-raba apa yang sedang ku alami saat ini. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami dari menyekutukan dan meminta tolong kepada selain Engkau. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita akan lanjutkan
cerita Sungai Saronge ini pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah mensupport dengan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.